Bab 214 Xiao Chen mengangguk dan menarik Xiao Bai yang tak sadarkan diri ke pelukannya. Dia bertanya, "Apa yang salah dengan Xiao Bai?" Liu Suifeng menjawab, "Ia ingin memasuki negara yang mengamuk untuk menyelamatkan kamu lebih awal. Jadi kakakku membuatnya pingsan. Terlepas dari pembudidaya atau spirit beast, jika mereka memasuki kondisi mengamuk, itu akan meninggalkan dampak yang signifikan. Ini terutama terjadi pada Xiao Bai." "Itu benar, Brother Ye. Yang terbaik adalah membiarkan Xiao Bai minum lebih sedikit di masa depan," kata Liu Suifeng dengan sungguh-sungguh. Dia ingat dikejar-kejar oleh Xiao Bai sebelumnya. Xiao Chen merasa curiga ketika dia bertanya, "Kenapa?" "Agak sulit dijelaskan. Agak rumit. Sebenarnya, ini." Liu Suifeng berbicara dengan tidak jelas untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia masih terlalu malu untuk membicarakan soal Xiao Bai yang mengejarnya. Menjelang larut malam, bulan pudar menggantung tinggi di langit berbintang. Xiao Chen berdiri di halaman pribadinya. Dia memegang lunar shadow saber di tangan kanannya, dan menggeser jari-jari tangan kirinya bolak-balik sepanjang bilah. Cahaya pada bilah salju putih berubah bahkan lebih cemerlang. Saat Xiao Chen menggosoknya lebih intens, esensnya berputar dan menuangkan saber secara terus-menerus. Di saat berikutnya, pedang tajam Qi meletus terus-menerus dari bilah pedang, terbang berputar-putar di udara. Qi pedang ini berbeda dari pedang Qi dari seorang kultivator biasa. Pedang tajam Qi mengandung energi listrik. Jejak listrik bergerak bersama dengan pedang Qi, mengisi seluruh langit yang bisa dilihat di halaman. Xiao Chen menarik kembali jari-jarinya dan pedang Qi di udara menghilang seketika. Listrik berkedip sebentar sebelum menghilang tanpa jejak juga. Meskipun Xiao Chen tidak memahami keadaan mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya setelah keluar dari ruang gelap itu, dia tampaknya telah memahami keadaan berbeda yang tidak bisa dia sebutkan. Keadaan ini memungkinkan dia untuk meluncurkan saber Qi yang mengandung listrik saat dia adalah seorang Grandmaster bela diri. Kekuatan Qi pedang ini bahkan lebih kuat dari pedang Qi yang mampu dilakukan oleh beberapa orang suci kelas rendah. Selain itu, potensinya belum sepenuhnya dibebaskan. Xiao Chen mengingat kembali pikirannya dan memandang lunar shadow sabre yang putih salju. Dia ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia tidak memahami pedang ini sama sekali. Ruang gelap itu sangat aneh. Xiao Chen telah mendengar dari Liu Ruyu kemudian bahwa ini adalah ruang mental yang dibentuk oleh niat pedang kuno. Itu bisa mengeluarkan niat pedangnya yang tersembunyi di lubuk hatinya. Setelah Xiao Chen mendengar itu, ia menjadi semakin bingung. Niat saber lunar shadow saber adalah seorang gadis yang aneh. Meskipun dia tidak melihat penampilannya dengan jelas, dia yakin itu bukan Ao Jiao. Pagi-pagi keesokan paginya, sinar matahari mengintip melalui jendela dan menyinari wajah Xiao Chen. Xiao Chen bangun dari kultivasinya dan membuka matanya. Ketika dia berjalan keluar dari halaman, dia melihat Liu Suifeng. "Suifeng, maaf membuatmu menunggu," sapa Xiao Chen. Liu Suifeng tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, aku baru saja sampai di sini. Aku tidak menunggu lama. Ayo pergi. Aku akan membawa kamu ke perpustakaan." Mereka berdua mengobrol ketika mereka berjalan ke puncak. Sepanjang jalan, Xiao Bai muncul dari tempat yang tidak dikenal. Itu melompat ke bahu Xiao Chen dengan suara "Sua", mengejutkan Liu Suifeng. "Apa yang salah?" tanya Xiao Chen ketika dia melihat ekspresi ngeri Liu Suifeng. Liu Suifeng tersenyum canggung. "Tidak ada. Ayo terus bergerak." "Benar. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu miliki? Teknik marsial seperti apa yang ingin kamu tukarkan?" Xiao Chen sudah memutuskan teknik marsial seperti apa yang akan dipertukarkan sejak lama.
Dia sementara tidak membutuhkan teknik kultivasi. Meskipun dia tidak tahu apa tingkatan Purple Thunder Divine Incantation. Mengingat kecepatan kultivasi Xiao Chen, dia tahu itu cukup baginya untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Xiao Chen juga tidak membutuhkan teknik fish atau teknik gerakan. Itu tidak mungkin bahwa puncak Qingyun akan memiliki teknik yang lebih baik daripada fish harimau naga besar atau Azure Dragon Cloud Soaring Art. Jadi tidak perlu untuk mempertimbangkan itu. Satu-satunya hal yang kurang dari Xiao Chen adalah teknik sabre yang baik. Teknik Rushing Thunder Sabre telah dimodifikasi oleh Xiao Chen, mengubahnya menjadi teknik marsial peringkat bumi tingkat rendah. Namun, itu terlalu agresif, tidak meninggalkan kelonggaran untuk mundur. Jika dia melawan satu atau dua musuh, itu baik-baik saja. Namun, jika dia bertarung melawan sekelompok musuh dengan kekuatan yang sama dengannya, akan sulit untuk berurusan dengan mereka. Dia hanya bisa menggunakan formula mengubah karakter dan beradaptasi dengan situasi. Namun, kecuali asal pertempuran Sage dapat membuat terobosan, teknik bela diri yang ditiru oleh formula karakter berubah, memiliki perbedaan besar dari teknik bela diri yang dipraktikkan Xiao Chen. Oleh karena itu, Xiao Chen sangat membutuhkan teknik sabre. Idealnya itu harus peringkat bumi atau lebih tinggi. Peringkat mendalam dan peringkat kuning tidak berguna, hanya membuang-buang waktu, dan karenanya tidak akan dipertimbangkan. Namun, Xiao Chen tidak tahu apakah ada peringkat bumi atau teknik saber yang lebih baik. Memikirkan hal ini, Xiao Chen bertanya, apakah ada teknik peringkat sabre yang memiliki peringkat bumi atau lebih tinggi di perpustakaan puncak Qingyun? Aku punya 1000 poin kontribusi. Apakah itu cukup? Senyum bangga muncul di wajah tampan Liu Suifeng. Jika kamu berada di puncak lain, akan sulit untuk mendapatkan teknik marsial peringkat bumi. Selain itu, biayanya banyak dan tidak banyak pilihan. Namun, ini bukan masalah di Qingyun Peak. The Qingyun Peak dulunya adalah puncak-puncak Heavenly Sabre Pavilion. Ini memiliki koleksi teknik marsial paling komprehensif di antara 7 puncak. Ada lebih dari 15 teknik marsial peringkat bumi. Kedua setelah perpustakaan balai utama. Dalam kondisi teknik marsial peringkat surga tidak muncul, teknik marsial peringkat bumi adalah teknik marsial terbaik yang bisa diminta di benua Tianwu. Jika sebuah klan memiliki teknik marsial peringkat bumi, itu sudah cukup bagi mereka untuk berkembang selama beberapa ratus tahun. Pavilion Sabat Surgawi layak untuk bertahan selama 10.000 tahun. Hanya satu puncak di sana memiliki 15 teknik marsial peringkat bumi. Itu adalah berita yang sangat mengejutkan. Aku hanya punya 1000 poin kontribusi. Apakah itu cukup? Xiao Chen bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertukar untuk teknik marsial menggunakan poin kontribusi. Dia tidak tahu nilai poin kontribusi. Liu Suifeng merasa malu ketika berkata, "Tolong jangan gunakan nada seperti itu ketika kamu mengatakan itu. Apa maksud kamu? Aku hanya punya 1000 poin kontribusi. Kamu mengatakannya seolah-olah 1000 poin kontribusi memiliki nilai yang sama dengan udara. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan 500 poin kontribusi dalam setengah tahun." Kata-kata ini membuat orang seperti aku merasa sangat frustrasi. Xiao Chen tersenyum. Aku tidak tahu itu. Katakan saja apakah itu cukup. Aku bisa memberitahumu dengan keyakinan penuh. Ya, bukannya kamu benar-benar membelinya. Kamu hanya meminjam versi yang disalin tangan. Itu akan lebih dari cukup. Tidak perlu khawatir, kata Liu Suifeng dengan serius. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia santai. Sepertinya dia telah meremehkan daya beli poin kontribusi. Siapa yang tahu? Dia bahkan mungkin bisa meminjam teknik marsial peringkat bumi peringkat tinggi.
Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan ke puncak. Meskipun jalan gunung terjal, dengan budidaya mereka, rasanya seperti berjalan di tanah datar. Langkah mereka sangat cepat. Dan segera, mereka melihat sekelompok paviliun yang menjulang tinggi. Namun, meskipun tampak dekat, masih diperlukan beberapa waktu sebelum mereka tiba. Ketika mereka tidak jauh, Liu Suifeng, yang ada di depan, tiba-tiba berhenti. Dia bertanya kepada Xiao Chen, "Kakak Ye, apa pendapatmu tentang kakakku?" Pertanyaan ini merupakan pukulan besar. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia tertegun, menyebabkannya tiba-tiba berhenti berjalan. Xiao Bai, yang ada di bahunya, hampir jatuh. Itu melotot tajam ke Liu Suifeng. Liu Suifeng mengabaikan Xiao Bai, yang membuat gerakan mengancam. Dia tersenyum dan terus bertanya, "Bagaimana menurutmu? Bagaimana perasaanmu dengan sis?" Xiao Chen berkata dengan hati-hati, "Itu tergantung pada aspek apa yang kamu tanyakan. Pertanyaan kamu terlalu kabur." Liu Suifeng tersenyum lembut sambil melanjutkan, "Kalau begitu aku akan membuat pertanyaanku lebih spesifik. Apakah kamu pikir sis aku cantik?" "Anggun dan sangat cantik," pikir Xiao Chen sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Liu Suifeng tertawa keras dan melanjutkan, "Apa pendapat kamu tentang kemampuan bela diri kakak aku? Luar biasa dan dengan talenta hebat. Lalu apakah sisku baik untukmu?" Dia menghabiskan banyak usaha untuk mengatur formasi kuno absolut saber untukmu kemarin. Selain itu bukan satu-satunya hal yang telah ia lakukan untuk kamu di masa lalu. Ya, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan dalam hal itu. Seringai Liu Suifeng menjadi lebih luas pada saat ini. Dia berkata, "Jadi seorang gadis seperti itu akan dikejar oleh banyak pria. Dia dapat dianggap sebagai sumber daya langka puncak. Apa kamu setuju?" Xiao Chen terus mengangguk. Memang begitu. Lalu bagaimana kalau aku menjodohkanmu dengan kakakku?" Pikiran Xiao Chen menjadi kosong untuk sementara waktu. Dia pikir dia salah dengar. Dia merasa curiga ketika dia bertanya, "Apa yang kamu katakan? Bisakah kamu mengulanginya?" Liu Suifeng tertawa keras. "Tidak cukup jelas. Maka aku akan mengatakannya perlahan. Bagaimana kalau kamu menjadi saudara ipar aku? Kamu melihat Hu Qi, Xiao Bai, yang duduk di bahu Xiao Chen, melompat ke kepala Liu Suifeng dalam sekejap. Itu terus menggaruk kepala Liu Suifeng dengan cakarnya yang seputih salju. 2. Liu Suifeng tertangkap basah karena perubahan situasi yang tiba-tiba. Dia terus mengayunkan tangannya di atas kepalanya saat dia berkata dengan cemas, "Berhentilah bergerak. Aku baru saja menata rambut aku pagi ini. Aduh, sakit. Aduh." Pada akhirnya, semakin Liu Suifeng berusaha membebaskan Xiao Bai dari dirinya, semakin cepat ia bergerak. Mustahil untuk mengikutinya. Di tengah kekacauan, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Xiao Chen terganggu oleh pertanyaan Liu Suifeng. Ketika dia mendengar tangisan menyedihkan Liu Suifeng, dia pulih dari akalnya. Namun, sudah terlambat untuk membantu. Liu Suifeng sudah jatuh ke tempat yang jauh. Meskipun jalan gunung itu terjal, tidak terlalu terjal. Dengan tubuh kuat Liu Suifeng, ia hanya akan menerima beberapa luka dangkal. Xiao Chen tertawa agak tak berdaya saat dia berbalik dan terus menuju ke atas. Xiao Chen tidak jauh ketika embusan angin cepat melewatinya. Liu Suifeng bergegas di depan Xiao Chen. Dia sangat pucat saat Xiao Bai menarik rambutnya. "Kakak Ye, tolong panggil kembali leluhur kecil ini. Aku akan disiksa sampai mati." Xiao Bai duduk di atas kepala Liu Suifeng. Ada senyum lembut di wajahnya saat sesekali menamparkan kepalanya dengan cakar putih salju.
Mata yang cerdas memandang Xiao Chen dengan polos. Anak kecil ini melakukan sesuatu yang buruk, namun tetap terlihat imut dan polos. Ini mengakibatkan tidak ada yang bisa marah karenanya. Xiao Chen hanya bisa menurunkannya dan meletakkannya di jalan. Liu Suifeng akhirnya merasa lega. Dia menyisir rambutnya yang panjang dan termutilasi ke belakang dan terus berkata kepada Xiao Chen, "Brother Ye, apa pendapat kamu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Kamu menjawab pertanyaan aku sebelumnya dengan agak cepat. Berhenti ragu-ragu. Bukankah katamu sis aku cukup bagus di setiap aspek? Kenapa kamu masih ragu? Apakah kamu tidak menyukainya? Katakan saja dan aku akan membantu kamu." Mengutuk. Bayangan putih terbang ke Liu Suifeng lagi. Kali ini, Liu Suifeng dipersiapkan dan menghindari ke samping. Xiao Chen melihat bahwa Xiao Bai masih main-main. Jadi dia menempatkannya di Spirit Blood Jade sementara. Kemudian dia berkata kepada Liu Suifeng, "Aku menyukainya. Tetapi tidak dengan cara yang romantis. Selanjutnya, aku masih lemah. Bahkan jika ada seseorang yang aku suka, aku tidak akan bisa melindunginya. Aku hanya bisa fokus pada kultivasi untuk saat ini. Kakak Liu, jangan menyebutkan masalah ini lagi." Bab 215 Liu Suifeng melanjutkan. Berkata, "Tentang ini, kamu berdua adalah orang-orang yang luar biasa. Bersama-sama tidak akan menunda kultivasi kamu. Sebaliknya, kamu mungkin bisa saling membantu. Tidak perlu khawatir tentang ini." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia benar-benar terhibur oleh Liu Suifeng. "Baiklah. Tidak perlu mengatakan lagi. Jangan mengira aku tidak tahu apa niat kamu. Kamu ingin aku mengalihkan perhatian kakak kamu sehingga kamu bisa mengejar Chu Xinyun dengan damai." Namun, Xiao Chen berhenti tersenyum dan memasang ekspresi serius. "Kakakmu benar. Di dunia ini di mana aturan yang kuat, kamu tidak bisa gegabah. Suatu hari, kamu akan mengerti ini." Liu Suifeng telah hidup di bawah perlindungan Liu Ruyu sejak ia masih muda. Dia mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk meninggalkan gunung. Dia tidak mengerti seperti apa dunia itu. Dia belum melihat apa yang dilihat Xiao Chen. Karena itu, suatu hari nanti dia akan menderita kerugian. Namun, karena Xiao Chen kira-kira seusia dengannya, tidak pantas baginya untuk mengatakannya secara langsung. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara internal. Ketika Liu Suifeng melihat bahwa rencananya telah selesai, dia tertawa canggung dan berkata, "Baiklah. Aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Ayo bergerak cepat. Kita sudah tertunda secara signifikan." Setelah itu, mereka berdua berhenti berbicara dan bergerak sangat cepat. Di bawah pimpinan Liu Suifeng, mereka segera tiba di perpustakaan King Yun Peak. Ada dua baris sekitar 10 bilah pedang Divine Saber Camp berdiri di depan perpustakaan tanpa ekspresi. Meskipun mereka telah menarik Qi membunuh mereka, mereka masih mengeluarkan tekanan tertentu ketika mereka berdiri bersama seperti itu. Xiao Chen tidak berharap bertemu dengan orang-orang di Divine Sabre Camp di sini. Namun, ketika dia memikirkannya, dia bisa mengerti mengapa perpustakaan sekte apapun akan dipandang sebagai zona terlarang dan dijaga ketat. Mengirim orang-orang Divine Saber Camp untuk menjaga perpustakaan adalah alasan bagi Paviliun Sabat Surgawi. Bahkan, kemungkinan ada lebih banyak penjaga tersembunyi selain dari yang ada di depan mereka. Xiao Chen tidak berani memperpanjang sense spiritualnya saat ia mengikuti di belakang Liu Suifeng. Xiao Chen perlahan berjalan melalui pintu perpustakaan dan menyerahkan tanda identitasnya. Tukang pedang Divine Saber Camp tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya masuk secara langsung. Di belakang pintu, ada meja tinggi. Itu sangat mirip dengan penghitung bar. Di belakang meja ada seorang lelaki tua berpakaian hitam.
Xiao Chen tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Dia menyesap teh saat dia fokus membaca. Pria tua itu merasakan pandangan Xiao Chen dan dengan lembut meletakkan buku itu di tangannya. Dia tersenyum ramah pada Xiao Chen dan berkata, "Adik, kamu akhirnya datang." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut. Dia tidak mengenali pria tua ini. Ketika Liu Suifeng melihat situasinya, dia dengan cepat menjelaskan kepada Xiao Chen. "Ini paman pertama aku, Liu Qing. Dia terluka 20 tahun yang lalu. Bunga kristal es yang kamu ambil kembali menyelamatkan hidupnya." Xiao Chen segera mengerti situasinya. Dia dari generasi yang sama dari master puncak sebelumnya dan mungkin memegang posisi tinggi. Dia tidak berani bersikap tidak sopan. Jadi dia segera pergi ke depan dan menyatakan, "Ye Chen menyapa senior." Liu Qing tersenyum tipis. "Tidak perlu berdiri di atas upacara. Pada akhirnya, aku yang harus tunduk kepada kamu. Jika bukan karena kamu, aku akan kehilangan hidup aku." Xiao Chen tidak dapat merasakan kultivasi Liu Qing. Selanjutnya, dia adalah seorang senior. Bagaimana mungkin Xiao Chen berani menerima busur darinya? Dia dengan cepat berkata, "Senior telah dibesar-besarkan. Itu hanya sedikit usaha di pihak aku. Sui Feng, bawa dia ke lantai 2. Aku akan menagih setengah harga padanya untuk teknik marsial yang dia pilih hari ini." Liu Qing mengangguk. Dia sangat puas dengan sikap rendah hati Xiao Chen. Xiao Chen tidak berharap bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Dia dengan cepat bersyukur dan mengikuti Liu Suifeng. Dengan cepat tiba di lantai 2 perpustakaan King Yun Peak. Perpustakaan itu terbagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama berisi teknik bela diri peringkat kuning dan mendalam. Tidak ada teknik marsial peringkat bumi. Teknik marsial terburuk di lantai 2 adalah teknik marsial peringkat kelas mendalam superior. Tepat ketika Xiao Chen tiba di lantai 2. Dia bisa mendengar suara halaman di balik. Itu cukup jelas di lantai 2 yang sunyi. Mungkinkah ada orang lain di sini? Ketika Xiao Chen melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa memang ada orang-orang dari puncak lain. Mereka semua serius memilih teknik bela diri. Liu Suifeng menjelaskan. Tidak terlalu aneh. Ini adalah murid inti dari sekte ini. Murid inti memiliki hak untuk memilih teknik bela diri dari puncak lainnya. Xiao Chen mengangguk dan mengabaikan mereka. Dia bertanya di sekitar lokasi teknik sabre dan segera pergi untuk mengambil beberapa. Hanya ada 15 teknik marsial peringkat bumi di perpustakaan King Yun Peak. Mengabaikan teknik kultivasi, teknik tinju, dan teknik gerakan. Xiao Chen menemukan 3 teknik saber peringkat bumi tingkat rendah dan 1 teknik saber peringkat bumi peringkat tanah. Tidak ada teknik sabre peringkat bumi tingkat tinggi. Teknik saber peringkat bumi tingkat medial. Teknik saber pohon layu. Ada total 18 gerakan. Itu dipahami oleh seorang senior yang maha kuasa di depan pohon layu yang telah ada selama 10.000 tahun. Teknik sabre ini sederhana dan ringkas. Mantap dan mengesankan. Tidak ada gerakan yang elegan atau rumit. Tidak ada persyaratan tinggi pada kemampuan pemahaman. Namun, itu mudah dipelajari. Tetapi sulit untuk dikuasai. Esensi dari itu akan mencakup memahami umur panjang pohon yang layu. Alasan mengapa pohon itu bertahan selama 10.000 tahun tanpa mati. Hanya dengan demikian seseorang dapat mempraktikkannya dengan sempurna. Teknik saber pohon layu. Hanya dari mendengar namanya orang bisa mengatakan gaya teknik sabre ini. Itu ulet dan berat. Teknik sabre yang sangat sederhana dan sederhana. Itu cukup bagus. Tetapi itu tidak cocok untuk gaya Xiao Chen. Lebih lanjut, atribut martial spirit Xiao Chen bukanlah kayu. Akan sulit untuk mencapai kesempurnaan hebat. 1.
Hanya ada satu teknik sabre peringkat bumi. Tapi itu tidak cocok untuknya. Xiao Chen merasa itu disayangkan. Dia melihat 3 teknik marsial peringkat bumi inferior kelas tersisa. Teknik memecah gunung memecah. Teknik bela diri peringkat bumi tingkat rendah. Ada total 9 gerakan. Itu muluk, sengit, dan tirani. Ketika dipraktikkan dengan kesempurnaan hebat, akan mudah untuk membelah gunung. Ini adalah teknik sabre peringkat bumi yang sangat umum di Heavenly Sabre Pavilion. Banyak orang berlatih ini. Ketika Xiao Chen ada di Spirit Mines, dia melihat Ma Chen menggunakannya. Memang memiliki kekuatan luar biasa. Tidak ada persyaratan pada atribut martial spirit. Jadi itu adalah opsi yang layak. Xiao Chen meletakkannya kembali perlahan. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia akan memilihnya. Xiao Chen terus membaca 2 teknik sabre yang tersisa. Teknik sabre angin dan guntur. Dan teknik saber Lingyun. Teknik angin dan guntur saber awalnya teknik saber peringkat bumi tingkat tinggi. Namun, ada persyaratan yang sangat keras. Diperlukan seseorang untuk memiliki 2 atribut untuk mengolahnya. Orang seperti itu jarang. Oleh karena itu cukup diabaikan dan dipindahkan ke teknik sabre peringkat bumi tingkat rendah. Teknik Lingyun Saber memiliki total 18 gerakan. Itu dipahami oleh senior dari Pavilion Saber Surgawi di puncak tertinggi pegunungan Lingyun. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, dia tiba-tiba memahaminya ketika dia merasakan keagungan pegunungan Lingyun. Sayangnya, teknik sabre ini bukan teknik sabre yang lengkap. Tidak diketahui mengapa. Tetapi senior menghancurkan 3 gerakan terakhir dalam teknik sabre ini. Ini menghasilkan teknik sabre ini, yang bisa dibandingkan dengan teknik sabre peringkat-peringkat bumi kelas atas, untuk menjadi teknik sabre peringkat bumi tingkat rendah. Karena itu hilang 3 langkah terakhir. Itu bukan teknik sabre lengkap. Selain itu, ada persyaratan yang sangat tinggi pada kemampuan pemahaman. Semua faktor ini menghasilkan sangat sedikit orang yang mempraktikkannya, seperti teknik angin dan guntur saber. Dari 4 teknik sabre, atribut witir tri sabre teknike tidak cocok, dan teknik angin dan guntur memiliki persyaratan yang terlalu tinggi. Hanya teknik memecah gunung dan teknik saber Lingyun yang tersisa. Nama kedua teknik sabre ini juga cukup menarik. Satu bernama pemecah gunung, dan yang lainnya dinamai setelah pegunungan. Tidak diketahui apakah teknik memecah gunung benar-benar bisa membagi pegunungan Lingyun setelah mencapai kesempurnaan hebat. Kedua teknik sabre masing-masing memiliki poin unik mereka sendiri. Namun, teknik Lingyun Saber adalah 1 langkah lebih tinggi secara keseluruhan. Karena ada persyaratan tinggi untuk kemampuan pemahaman dan fakta bahwa ia kehilangan 3 langkah terakhir. Itu mengakibatkan lebih sedikit orang yang mempraktikkannya dibandingkan dengan teknik memecah gunung. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen mengambil teknik saber Lingyun. Aku akan memilih ini. Meskipun teknik memecah gunung sudah lengkap, ada terlalu banyak orang yang mempraktikkannya di Heavenly Sabre Pavilion. Sepertinya terlalu biasa. Memilih teknik Lingyun Sabre akan lebih cocok untuk Xiao Chen. Meskipun memiliki persyaratan tinggi untuk kemampuan pemahaman, Xiao Chen tidak kekurangan itu. Dia tidak takut dia akan gagal mempelajari teknik saber Lingyun. Siapa yang tahu? Dengan kemampuan pemahamannya saat ini, dia bahkan mungkin memahami 3 langkah terakhir sendiri. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, dia mulai melihat melalui teknik saber Lingyun. Membalik-balik beberapa halaman. Setelah dia membaca pengantar, dia menemukan sisanya adalah halaman kosong. Metode sirkulasi. Mantra. Nama gerakan. Tidak ada apa-apa. Xiao Chen membalik-balik teknik sabre lainnya dan menemukan itu sama.
Hanya ada perkenalan kasar, sisanya kosong. Setelah berpikir sebentar, Xiao Chen mengerti alasan di balik ini. Kebanyakan pembudidaya memiliki ingatan yang sangat baik. Mereka akan dapat sepenuhnya mengingat semuanya dalam sebuah buku. Mereka hanya akan membutuhkan setengah hari untuk sepenuhnya menghafal teknik marsial. Ada juga para jenius dengan kenangan fotografi. Dalam sehari, mungkin bagi mereka untuk menghafal semua teknik bela diri di seluruh perpustakaan. Jika demikian, sistem menggunakan poin kontribusi untuk menukar teknik marsial tidak ada gunanya. Itu akan menjadi lebih bermasalah daripada yang dia pikirkan untuk mendapatkan manual yang sebenarnya. Xiao Chen mengesampingkan teknik Lingyun Saber dengan hati-hati. Dia tidak melihat Liu Suifeng di sekitarnya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, dia mulai berkeliaran di lantai 2. Xiao Chen mulai berjalan di sekitar setiap rak buku. Sesekali mengeluarkan buku dan membalik-baliknya. Dia harus melihat segala macam teknik bela diri. Hanya membaca kata pengantar sering menjadi pembuka mata baginya. Di masa depan, jika dia bertarung dengan musuh menggunakan teknik bela diri seperti itu, dia akan memiliki ide tentang bagaimana menghadapinya. Sementara Xiao Chen sedang berjalan-jalan, dia melihat teknik bela diri dengan nama aneh di sudut rak buku. Itu adalah formasi membasmi 9 surgawi-surgawi. Versi sederhana. Bahkan ada beberapa catatan di belakangnya yang membahas teorinya. Itu tidak sempurna dan hanya untuk referensi. Formasi pembasmi surgawi 9 saber. Bukankah ini salah satu dari 3 formasi hebat pavilion sabre surgawi? Itu bahkan versi yang disederhanakan. Xiao Chen cepat-cepat melihatnya, tertarik. Sayangnya, itu sama dengan teknik bela diri lainnya. Formasi pembasmi 9 surgawi. Versi sederhana. Hanya memiliki pengantar singkat. Metode operasi terperinci tidak ada di sana. Ye Chen, apakah kamu memilih teknik marsial kamu? Liu Suifeng bertanya sambil melenggang. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan formasi pembasmi 9 saber surgawi. Versi sederhana. Dia melihat manual di tangan Liu Suifeng dan dia berseru kaget. Kamu tampaknya memegang manual peringkat bumi. Liu Suifeng mengangguk. Teknik kultivasi peringkat bumi tingkat rendah. Ini akan menghabiskan poin kontribusi yang aku peroleh di Jade Maiden Peak dengan menonton ladang. Ini akan berguna untuk ujian murid inti kali ini. Setelah mereka berdua berbicara, mereka menuruni tangga. Di bawah tangga, mereka melihat seorang pria berusia 20-an. Dia mengenakan jubah kultivator abu-abu dari puncak Gangyu. Dia memiliki apa yang akan dianggap sebagai wajah tampan, tetapi mengeluarkan getaran berbahaya tertentu. Ketika Liu Suifeng melihat orang ini, ekspresinya berubah. Dia berkata dengan heran, "Wang Rong, kapan kamu kembali?" Ketika Wang Rong melihat Liu Suifeng, dia tersenyum lembut dan mengungkapkan ekspresi jijik. "Sudah setahun. Tapi kamu belum berubah." "Tidak. Kamu bahkan menjadi lebih lemah." "Pindah." Wang Rong dengan santai menggunakan telapak tangannya untuk mendorong bahu Liu Suifeng. Sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Tetapi Liu Suifeng didorong mundur dengan tak terkendali.